Oke, ini udah disiapkan bahannya. Untuk campurannya berarti pakai apa nih Mas Haris? Untuk komposisinya kalau pilar saya menggunakan 1 semen, 1 abu batu, sama 1 pasir progo. Nah, untuk fungsi abu batu sendiri untuk mempercepat pengeringan. Karena kalau untuk pasir progo misalnya dipakai untuk cetak yang tinggi seperti ini dengan ketebalan dinding cuma 2 cm, nanti waktu melepas pralon di atas ini bisa melotrok Mas, terjadi retak. Oh gitu. Jadi bisa patah pilarnya. Ada fungsi abu batu itu nanti untuk mempercepat pengeringan sendiri itu. Jadi untuk pas waktu pralonnya dilepas ini tetap tidak retak, tidak pecah. Abu batu itu yang seperti apa Mas? Kalau abu batu itu batu yang digiling jadi serbuk, jadi hampir sama seperti pasir, cuman karakternya lebih keras dan sifatnya menyerap air. Oke. Berarti untuk campuran gitu ya? Ya, untuk campuran untuk mempercepat pengeringan. Tapi kalau untuk pot itu enggak usah pakai abu batu, enggak apa-apa. Pasir progo aja sudah bagus. Oke, nanti pakai rangka besi atau pakai apa Mas? Kita sesuai permintaan Mas. Kalau yang ekonomis nanti kita pakai rangka bambu. Tapi ada beberapa permintaan yang menghendaki pakai besi, itu kita juga bisa. Tapi nilai nominalnya kan lebih mahal karena untuk besi sendiri kan harus belinya harganya relatif lebih mahal dari bambu. Oke, ini udah disiapkan bahannya. Ini nunggu apa lagi nih Mas? Nah, ini direndam dulu nanti biar meresap sendiri untuk airnya. Ini didiamkan nanti kisaran 15 menit Mas. Kita sembari mempersiapkan untuk cetakannya. Oke, ini nanti pakai cetakan ini ya Mas Haris ya? Nah, untuk mencetaknya pakai ini Mas. Oke, ini apa namanya, bahannya dari apa ini Mas Haris? Ini untuk cetakan saya bikin dari fiber Mas. Oke, bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri. Oke. Nanti kita mau bikin ukuran berapa tinggi pilarnya ini? Ini untuk pilar kita bikin ukuran yang 60 cm. Tingginya 60 ya? Ya. Ini dibersihkan untuk yang sisa-sisa cetakan sebelumnya ya? Iya, yang kemarin buat nyetak sisa-sisanya masih nempel. Oke, untuk cetakan gini saya pernah lihat yang dari bahan cor-coran juga Mas Haris. Ya. Menurut Mas Haris kelebihan kekurangannya di mana dibandingkan misalnya fiber seperti ini? Kalau fiber lebih ringan yang pasti Mas. Kalau untuk cor itu berat. Untuk nanti misalnya untuk penyimpanannya sendiri lebih repot kalau yang cor-coran. Kalau ini kan ringan sekali, jadi bisa ditumpuk. Kalau yang cor itu berat, kalau ditumpuk resikonya patah. Ada gempil juga. Oke, berarti tiap ukuran itu cetakannya masing-masing ya Mas Haris? Ya, setiap ukuran masing-masing. Motifnya juga mungkin bisa beda ya? Ya, motifnya beda. Jadi satu cetakan hanya bisa dibuat untuk satu ukuran. Satu ukuran dan satu motif? Satu motif. Oke, ini bagian untuk apa ini Mas Haris? Ini untuk bagian bawah Mas, nanti untuk bagian alas untuk waktu menyetak. Waktu menyetak? Ya. Oke, tapi ketika udah jadi nanti kan posisinya dibalik jadi atas gitu. Oh ya, memang ini kalau waktu proses nyetak nanti ini di bawah. Tapi setelah untuk pilarnya jadi nanti ini jadi yang di atas. Jadi bagian atas ya? Ya, jadi nyetaknya terbalik. Nanti kakinya malah di atas, kepalanya di bawah. Tapi kalau udah jadi tinggal dibalik. Tinggal dibalik? Ya. Oke. Nah ini kan ada, saya pernah lihat juga cetakan seperti ini Mas Haris yang 2 bagian. Kalau ini kan punya Mas Haris 4 bagian ini. Kenapa dibikin seperti itu? 4 bagian karena tergantung motifnya Mas. Kalau motifnya ini kan agak rumit, ada garis-garisnya. Ini kalau dibikin 2 bagian nanti takutnya motifnya itu mengganggu waktu pembukaan. Jadi nyangkol seperti itu. Nyangkut? Nanti terus untuk pilarnya Nyangkut atau gimana? Nyangkut, nyangkut di bagian samping-samping. Tapi kalau untuk yang polos itu bisa 2 bagian. Oh, kalau polos ya? Ya. Oke. Nah, untuk contohnya ini Mas, kalau ini ada ya, ini bisa dua bagian ya.
Berarti untuk kemudahan saat dilepas membuka itu ya? Untuk waktu membuka itu kan konstruksinya belum begitu kuat, jadi harus hati-hati. Nah, untuk 4 sisi ini menguntungkan bukanya mudah dan tidak merusak hasil cetakannya sendiri. Oh begitu. Tapi lebih lama karena lebih banyak bautnya kan? Iya, semakin rumit motifnya semakin banyak bagian cetakannya. Oke, ini untuk persiapan cetakannya ya Mas? Ya, untuk persiapan cetakan cor. Nah, ini diolesin apa ini? Ini oli bekas, Mas. Oli Nanti bekas. ya. Fungsinya kan biar nanti waktu pembukaan cetakan mudah, tidak lengket. Oh, nggak lengket. Ya. Oke, kemudian diolesin apa ini? Ini semen murni ya, acian. Acian. Tujuannya nanti biar buka cetakan finishingnya enggak terlalu banyak. Oke. Oke, ini udah diolesin semua. Selanjutnya apa ini Mas Aris? Ini selanjutnya kita rakit, Mas. Dan ini kita gabungkan terus sama ini tinggal nanti tuang untuk campuran cornya. Oke. Jadi tengahnya dikasih pipa pralon ini. Ya, ini pipa pralon ukuran 4 in. Terus kita kasih apa itu? Kayak pengait, Mas. Supaya nanti pralonnya bisa di tengah. Bisa pas di tengah. Ya. Oke, tipsnya untuk campuran ini gimana Mas Aris? Cair, agak encer atau agak Kalau menurut saya cair, Mas. Cair tapi jangan terlalu cair banget ya, dengan ini ya, seperti ini. Supaya nanti kan bisa rapet di sananya. Kalau terlalu padat nanti di sini hasilnya kurang sempurna, bolong-bolongnya banyak. Jadi tujuan dikasih pralon ini apa Mas Aris? Tujuannya biar ini pilarnya itu agak ringan. Agak ringan ya. Kalau dipindah-pindah kan tidak terlalu berat. Tapi ada juga yang
pesen suruh menuin gini. Oh, Cuman ya penuhin cor semua, tapi itu berat. Kokoh tapi berat. Ini dipukul pakai palu, tujuannya apa Mas Arief? Biar gelembungnya pada keluar, Mas. Oh, gitu. Untuk gelembung udaranya, biar keluar ke atas nanti bisa rapat. Pori-porinya tidak terlalu lebar. Diisi sampai full ya? Sampai full, Mas. Udah, ini seperti ini dulu. Nanti setelah 1 jam sampai 2 jam, nanti ini kita lepas, terus pindah di atas, nanti diputer-puter gini. Soalnya kalau tidak diputer, nanti pralon sama adukan ini lengket. Kalau ini telat memuternya, nanti untuk mencabutnya dari sini susah kalau ini lengket sama ini. Jadi setiap 1 jam atau 2 jam nanti tinggal dicek juga ini kadar airnya. Kalau dirasa sudah agak keras atau alum, itu bisa kita puter-puter, tapi jangan dicabut dulu. Jangan dicabut. Nanti untuk pencabutan kira-kira 4 jam sampai 5 jam itu baru berani dicabut. Oh, begitu. Karena kalau terburu-buru nyabutnya, nanti untuk dinding pilarnya yang sini kan dengan ketebalan 2 cm, nanti kalau dicabut belum kuat itu bisa ambruk ke dalam. Seperti itu, Mas. Oke, selanjutnya apa Mas Arief? Ini untuk selanjutnya pemasangan rangka, Mas. Oke, rangka ini pakai bambu aja. Kita menggunakan bambu, tapi tergantung permintaan. Nanti misalnya ada yang menghendaki pakai besi, kita juga pakai besi. Oh, bisa pakai Karena besi. ini yang pesen pakai bambu, untuk yang paket harganya lumayan miring, yaitu beliau meminta pakai bambu. Pakai bambu aja ya. Ini dimasukkan, tapi memasukkannya ini agak mepet ke dalam, Mas. Mepet sama pipanya. Mepet sama pipanya, jangan mepet keluar sini. Kalau mepet keluar sini, nanti di sini di permukaan kan bisa agak kayak retak rambut itu. Tapi gitu. kalau mepet ke dalam sini, itu aman, tidak retak. Seperti itu, Mas. Jumlah ininya bambunya bebas atau gimana? Bebas, tapi rata-rata saya menggunakan 4. 4 itu udah kokoh. Udah kuat. Nanti kalau terlalu, ya bebas, tapi ada aturannya. Kalau terlalu rapet, nanti kekuatan semennya malah berkurang. Malah berkurang. Jadi untuk 4 itu udah cukup. Oke, ini kita buka lepas paralonnya ya. Ya, setelah dirasa ini kan disentuh udah agak kering, airnya sudah hilang, ini kita lepas. Kita lepas. Tapi masih agak empuk ya. Agak empuk. Karena kalau nanti nyabutnya kering itu malah susah. Ini gancet. Nah, ini diputar dulu seperti ini. Terus kita angkat pelan-pelan. Ini kita rapatkan. Oke, jadi ini nanti jadi bagian bawah ya. Ya, ini jadi bagian bawah. Dah, ini cukup segini. Besok kita buka setelah 24 jam. Berarti ini sekitar 24 jam ya? Ya, 24 jam baru
Udah keras? Berani dibuka. Kalau keras sempurnanya sih belum. Cuman agak layu dan dibuka udah kuat untuk pilarnya. Oke, tapi belum berani dipindah-pindah ya? Ya, belum berani. Hanya dibuka cetakannya Dibuka saja. aja. Nanti sama di finishing yang bagian luarnya. Oh, begitu. Berarti ini penempatannya selama pengeringan ini di tempat teduh terus ya? Iya, di tempat teduh. Usahakan jangan terkena sinar matahari, Om. Oh, begitu. Mas Aris, ini udah buka cetakannya ya? Ya. Oke, selanjutnya apa ini? Ini untuk selanjutnya kita finishing, Mas. Berarti kelebihan-kelebihan itu ya? Ya, kelebihannya kan ada cetakan yang istilahnya di rongga-rongga cetakan tadi kan semennya ikut ini bentuk sama cetakannya. Ini dibersihkan, nanti terus tinggal diolesin semen yang halus. Oke, berarti ini di apa? Rapikan untuk bagian bawahnya ini, Mas? Ya, ini untuk bagian bawahnya, untuk yang atasnya kan sini yang yang tertutup. Kalau yang lubang ini kan di bawahnya. Di bawah. Berarti ini nanti nunggu kering yang bagian ini baru dibalik gitu ya, Mas? Ya, nanti untuk pembalikan biasanya kita tunggu 24 jam juga. Oke. Karena untuk baru buka cetakan seperti ini kan semen masih rapuh. Masih rapuh. Masih basah. Nanti kalau sudah kering 24 jam baru kita balik yang ini yang atas. Di apa, rapikan lagi. Iya. Berarti ini diaci dari bawah sama bagian tengahnya ya? Iya, iya, untuk pengajian. Nanti 24 jam kemudian baru untuk bagian atasnya? Atasnya dibalik. Karena kan yang di atasnya kan tertutup. Ini untuk kita angkat kan belum berani. Belum berani, karena baru dibuka. Baru dibuka. Berarti tunggu 24 jam lagi? Iya, baru dibalik. Baru dibalik. Oke. Jadi prosesnya sampai selesai itu sekitar 3 hari. 3 hari. 3 hari. Oke, ini udah halus untuk bagian bawah sama tengahnya ya, Mas Aris ya? Ya. Berarti nanti selanjutnya setelah 24 jam nanti ini kita balik, ini kan yang bawah, terus yang atasnya yang di bawah
ini, di atasnya cetakan ini kan perlu di finishing juga. Nanti setelah 24 jam kita balik, kita balik terus atasnya di finishing sama seperti ini tadi. Gosok-gosok, dirapikan yang kurang rapi. Oke, ini selanjutnya mau dicat ini Mas. Ya, ini kita amplas sedikit-sedikit sisa-sisa semen yang kurang rapi. Untuk amplasnya saya sarankan menggunakan ukuran yang 80 atau 120. Oke, berarti yang kasar ya. Ya sedang Mas. Kalau terlalu kasar nanti merusak permukaan ini. Begitu. Agak terlalu malah merusak. Ukuran 80 atau 100? 120. Ya, itu yang sering saya gunakan. Ini setelah kira-kira didiamkan di tempat teduh kira-kira semingguan lebih. Oh gitu, baru dicat? Baru berani kita amplas. Soalnya kalau masih basah kita amplas nanti kurang bagus juga hasilnya. Ini gitu. Ya malah kasar jadinya. Nah, sebelum kita cat, kita bersihkan dulu sisa-sisa debu amplas tadi. Oke, ini untuk cat yang dipakai cat apa Mas Aris? Kalau yang saya pakai ini cat genteng Mas. Cat genteng? Ya, tapi selera juga nanti kalau mau teman-teman belajar bonsai mau ngecat itu bisa sesuai selera. Yang jelas lebih mahal, lebih bagus. Seperti itu. Jadi jenisnya ini cat tembok gitu gimana? Iya, cat tembok bagus. Tapi saya sarankan untuk cat tembok yang luar, yang cat luar, yang waterproof. Ya, kalau eksterior ya? Ya, eksterior itu lebih awet Mas. Untuk warna juga bebas ya Mas? Bebas ya? Untuk warna. Sesuai pesanan? Ya, sesuai request pesanan ini. Terus untuk pengecatannya lebih diulang lebih banyak, lebih bagus. Kalau saya biasanya 2-3 pengulangan itu udah saya anggap bagus. Dan untuk pengecatan saya sarankan bisa langsung diterik matahari seperti ini. Langsung tempat panas ya. Cepat kering dan mengurangi ini. Kalau biasanya kalau di tempat teduh yang dikuasin ini terus deledek itu loh Mas. Itu kurang bagus juga hasilnya. Kalau pengecatan usahakan pas terik-teriknya, matahari pas panas-panasnya itu bagus. Nah ini contohnya ini kan langsung cepat kering toh ini. Nah langsung. Kalau belum kering nanti diusap seperti ini belang. Kurang rata. Sampai kering sentuh. Sentuh itu benar-benar udah tidak nempel itu baru kita ulangi lagi 2-3 sampai pokoknya sampai nutup untuk ini warnanya. Ini Om, ini untuk yang udah kering sentuh seperti ini tinggal kita motif sesuai selera. Kebetulan ini yang pesen mintanya dibuat motif trotol-trotol putih itu. Untuk motif ini saya sarankan menggunakan kuas yang bulunya kasar. Kalau untuk pengecatan pilih yang bulunya halus, itu hasilnya lebih maksimal. Kalau untuk pengecatan yang motif kan harus yang kaku dan kasar seperti ini. Ini untuk catnya menggunakan cat putih sama juga tadi cat waterproof outdoor itu tadi. Ini cara memotifnya ini dicelup, catnya ndak usah sampai penuh, cukup di ujung saja. Terus tangan kiri kita basuh dengan air, baru kita aplikasikan seperti ini.
fungsinya air di tangan itu biar apa terurainya bisa teratur. Kalau terlalu kental nanti kurang bagus juga di sini. Jadi untuk catnya ini tidak perlu dicampur air. Yang untuk apa campuran airnya cukup dengan tangan saja seperti ini. Biar nanti nyatu di sini. Tangannya yang dibasahin. Ya, tangannya yang dibasahin. Berarti jaraknya sekitar 30 cm dari pilarnya ya? Ya, nanti menyesuaikan arah angin juga. Kalau begitu. anginnya kenceng itu bisa dekat karena nanti apa tidak sesuai dengan yang kita percikan. Tapi kalau tidak ada angin seperti ini cukup ya kira-kira 1 jengkal 30 cm itu udah cukup. Ini udah selesai, tinggal nunggu kering, nanti sudah siap pakai untuk pilarnya. Oke, ini prosesnya udah selesai ya Mas Aris? Iya, sudah selesai. Berarti terakhir ngasih motif putih ini ya? Iya. Itu pun tergantung pesanan ya? Iya, tergantung sana. Nanti bisa menginginkan polos itu malah lebih enak. Nggak usah pakai yang percik-percik tadi. Oke, Mas Aris, terima kasih banyak. Ini udah dibimbing cara untuk proses untuk bikin pilar untuk bonsai. Apalagi selain pilar bikin pot juga Mas Aris ya? Ya, pot kita juga bikin, terus tatakan pot itu juga bikin, biasanya diaplikasikan untuk bonsai yang mame-mame, karena untuk mame ukurannya cuman potnya kecil-kecil, kalau ditaruh di pilar yang seperti ini kan agak kurang apa ya? Jadi biar nggak makan tempat ya? Iya, nggak makan tempat tuh dikasih tatakan itu panjangnya sekitar 150 cm. Nanti bisa buat naruh itu, jadi lebih muat banyak. Mame banyak ya? Iya. Oke, selain itu jual alat-alat bonsai juga saya lihat Mas Aris. Ya, untuk alat-alat bonsai juga ada kawat, gunting dan sebagainya. Obat-obatan juga ya, pupuk. Ya, pasir malang, pupuk ada. Oke. Berarti ini misalnya untuk pot apa alat bonsai bisa kirim-kirim Mas Aris? Bisa, untuk kirim nanti untuk jasa angkutnya bisa kita siapkan. Kalau untuk Jogja dan sekitarnya ya? Jogja dan sekitarnya. Berarti untuk alat bonsai pupuk apa bisa ngirim ya? Bisa, itu untuk luar kota juga kita melayani. Untuk kita via jasa paket. Oke Mas Aris, misalnya nanti ada teman-teman yang minat sama pot atau mau beli alat bonsai, keperluan bonsai lainnya, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Aris? Bisa, untuk nomor WA-nya 085 743 580 156. Oke, alamat lengkapnya di mana ini Mas Aris? Untuk alamat lengkapnya saya di Pungkuran Karet, RT 08, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Oke, kalau teman-teman di Jogja dan sekitarnya bisa langsung merapat ke lokasi ya? Iya, langsung ke sini bisa nongkrong, ngopi boleh. Ya, oke. Diskusi sama teman-teman. Iya, oke. Terima kasih banyak Mas Aris. Mungkin kapan-kapan kita bikin pot lagi? Bisa, boleh. Pot? Oke, terima kasih Mas Aris. Nanti kita bikin liputan untuk pembuatan pot. Ya, terima kasih kembali. Semoga tutorial saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau bikin pilar sendiri di rumah. Oke, terima kasih banyak Mas Aris.